kembali lagi di Into Film. Kali ini gue mau bahas film bergenre thriller misteri nih dengan judul The Invisible Guest. The Invisible Guest atau dalam bahasa Spanyolnya Contratiempo adalah film thriller misteri Spanyol yang dirilis pada tahun 2017. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Oriol Paulo. Film ini adalah film thriller misteri kedua garapan Oriol Paulo, yang mana film pertamanya adalah The Body atau dalam bahasa Spanyolnya El Cuerpo yang dirilis pada tahun 2012. Film ini dibintangi oleh Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado, serta Barbara Leni. Udah penasaran ya? Oke, let's jump to the plot. Jadi film ini mengisahkan tentang Adrian Doria, seorang pengusaha muda tampan yang dituduh membunuh selingkuhannya, yaitu fotografer fashion muda yang bernama Laura Vidal. Dalam usaha membela diri terhadap tuduhan pembunuhan itu, pengacaranya, Felix Leiva, menjalani kerjasama dengan pengacara bergengsi, yaitu Virginia Goodman. Adrian ditempatkan di bawah tahanan rumah dan Virginia mengunjunginya pada suatu malam. Virginia mengklaim bahwa jaksa memiliki saksi baru dan hakim tersebut mungkin akan menjalani persidangan malam ini. Adrian menceritakan kepada Virginia bagaimana dia dan Laura memutuskan untuk mengakhiri hubungan perselingkuhan mereka beberapa bulan yang lalu. Namun, mereka menerima panggilan pemerasan untuk datang ke hotel yang jauh dari kota dengan harga 100.000 euro. Di hotel, Adrian dan Laura menyadari bahwa itu adalah jebakan dan mereka mencoba untuk pergi. Namun Adrian terjatuh tak sadarkan diri karena diserang dari belakang oleh orang yang tak terlihat wujudnya. Saat terbangun, dia mendapati Laura meninggal di kamar mandi dengan uangnya di sekujur tubuhnya. Polisi tiba dan menemukan pintu kamar serta jendela terkunci dari dalam. Karena tidak ada bukti bahwa ada orang lain yang masuk ke ruangan itu, akhirnya Adrian ditangkap atas tuduhan pembunuhan Laura. Virginia yakin bahwa masih ada yang Adrian sembunyikan darinya karena masih ada cerita yang belum sepenuhnya disampaikan kepada Virginia. Adrian kemudian menceritakan bagaimana dia kembali ke Spanyol setelah melakukan perjalanan bisnisnya ke Paris. Namun, alih-alih pulang langsung ke istri dan anak perempuannya, dia pergi ke pinggiran kota untuk bertunangan dengan Laura. Dalam perjalanan pulang ke kota, mereka terlibat dalam tabrakan dengan mobil lain. Mereka berdua tidak terluka, namun pengemudi mobil lain, seorang pekerja bank muda bernama Daniel Garrido, meninggal di tempat kejadian. Laura membela bahwa itu sama sekali bukan kesalahan mereka, karena Daniel sedang mengirim SMS saat mengemudi dan tidak mengenakan sabuk pengamannya. Sementara mobil lain lewat, Adrian dan Laura berpura-pura tidak ada yang terjadi dan akhirnya mobil itu pun pergi. Saat mencoba kabur dari tempat kejadian, mesin mobil Adrian mati. Laura menunggu bantuan, sementara Adrian pergi dengan mobil Daniel untuk menyingkirkan mobilnya dan tubuhnya. Dia mengemudikan mobilnya ke danau dan menenggelamkannya di sana bersama dengan mayat Daniel yang berada di bagasi. Kemudian Laura datang menjemputnya dan mobilnya yang mati akhirnya sudah diperbaiki. Ketika Adrian bertanya kepada Laura bagaimana mobilnya diperbaiki, dia menceritakan sebuah cerita yang jauh lebih mengerikan. Seorang pria parubaya mengaku sebagai montir mekanik dan menawarkan bantuan kepada Laura. Montir itu menderek mobil Adrian dan mengantarnya ke rumahnya di mana dia beristirahat saat montir itu memperbaiki mobilnya. Laura paranoid hingga membuatnya berbohong kepada montir itu bahwa namanya adalah Raquel dan dia memiliki sebuah toko buku. Saat berbicara dengan istri montir tersebut,
Laura melihat beberapa foto di dinding dan menyadari bahwa dia berada di rumah Daniel Garrido dan montir serta istrinya adalah orang tuanya, yaitu Tuan dan Nyonya Garrido. Laura menyembunyikan handphone Daniel di sofa. Nyonya Garrido menemukannya dan menganggap anaknya meninggalkan rumah mereka tanpa membawa handphone. Saat Laura pergi ke mobil Adrian, Tuan Garrido memperhatikan bahwa Laura menyesuaikan kursi mobilnya, membuktikan bahwa Laura tidak jujur saat Laura mengaku dirinya sendiri sebelumnya. Tuan Garrido mencatat plat nomor mobil saat meninggalkan kompresornya. Laura menjemput Adrian dan mereka pergi untuk menjual mobilnya sebelum melaporkannya dicuri. Mereka kembali ke kota, mereka berpisah, dan mereka berjanji untuk tidak pernah bertemu lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Adrian mencoba untuk melupakan kejadian itu dan fokus pada kesepakatan bisnisnya yang baru yang akan memperluas bisnis perusahaannya di Asia. Sebelum kesepakatan bisa ditandatangani, dia dipanggil ke kantor polisi karena Tuan Garrido telah melaporkan plat nomornya ke polisi. Felix mengatur alibi palsu di Paris dan memperingatkan Adrian untuk tidak menyembunyikan apapun darinya lagi. Felix juga menyuap polisi untuk menyingkirkan berkas kasus Adrian untuk mencegah gosip yang mungkin menodai reputasinya dan mempengaruhi kesepakatan bisnisnya. Hasilnya, kesepakatan bisnisnya sukses dan Adrian dinobatkan menjadi pengusaha muda tahun ini oleh pemerintah. Selama upacara penghargaan tersebut, dia dikunjungi oleh Tuan Garrido yang mencoba membuatnya mengakui kesalahannya. Security menyingkirkan Tuan Garrido dari ballroom dan Adrian menjalani hidupnya seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengetahui dari berita bahwa polisi memiliki bukti bahwa Daniel Garrido melarikan diri dari polisi setelah sejumlah besar uang dari bank tempat dia bekerja dipindahkan ke rekeningnya. Adrian menghadapi Laura tentang ini dan dia mengaku bahwa dia tidak hanya menerima handphone Daniel, tapi dompetnya juga sebelum menyembunyikan tubuhnya di bagasi mobil. Dengan rincian keamanannya, dia menyusup ke rekeningnya dan mencuri uangnya untuk menciptakan distraksi bagi polisi. Adrian mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mereka harus menyerah kepada polisi. Laura menolak untuk mematuhi dan mengancam untuk memenjarakannya jika dia pergi ke polisi. Beberapa hari kemudian, Adrian menerima foto danau dan rekaman audio yang menginstruksikannya dan Laura untuk datang ke hotel di pinggiran kota dengan harga 100.000 euro. Adrian dan Laura melakukan apa yang diperintahkan dan sisanya terjadi seperti yang dia katakan kepada polisi. Namun, dia memang melihat wajah pria yang memukulnya sebelum pingsan dan dia adalah Tuan Garrido. Meskipun demikian, Virginia menunjukkan bahwa laporan medis terbaru Laura menunjukkan bahwa dia menderita kegelisahan beberapa hari sebelum pembunuhannya, dan Dewan Juri tidak akan mempercayai seseorang seperti dia yang merasa bersalah dapat membungkam Daniel untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, jauh lebih masuk akal jika dilakukan oleh Adrian, yang jaksa penuntut umum sudah tahu sekarang menyogok polisi setempat untuk menyingkirkan berkas kasusnya. Namun, Virginia mengungkapkan bahwa dia mempercayai cerita Adrian karena Nyonya Garrido juga bekerja di hotel itu. Dia bisa dengan mudah membuka jendela kamar agar suaminya bisa melarikan diri setelah membunuh Laura. Kemudian, setelah polisi menembus ruangan untuk menangkap Adrian, dia bisa masuk dan mengunci jendela, membuatnya tampak seperti tidak ada yang bisa masuk dan pergi. Sekarang, untuk membuktikan bahwa orang tua Garrido berada di belakang pembunuhan Laura, Virginia menyatakan bahwa Adrian perlu mengakui untuk membuang mayat Daniel Garrido untuk menetapkan motif mereka. Adrian menandai titik di sebuah peta untuk Virginia. Dia juga mengungkapkan bahwa sebelum mendorong Daniel dan mobilnya ke danau, dia menyadari Daniel masih hidup. Pada saat itu, sudah terlambat dan Adrian mendorong mobil ke danau, membunuh Daniel. Pada titik ini, Virginia menyadari bahwa Adrian bukanlah korban dari keadaannya seperti yang telah dicap dirinya. Sebenarnya, dialah yang mengatur
penutupan pembunuhan Daniel dan membuatnya tampak seperti Laura adalah dalang di balik segalanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Virginia tidak bisa lagi bersipati pada Adrian, namun tetap bertekad untuk menyelamatkannya dan reputasinya. Saat itulah Felix memanggil dan memberitahu mereka bahwa saksi bintang jaksa sebenarnya adalah pengemudi mobil yang lewat pada hari itu. Felix telah menyogoknya untuk tetap diam dan dia tidak akan lagi bersaksi untuk penuntutan. Dengan segalanya, Virginia meninggalkan apartemennya. Pada saat itu, Adrian menyadari bahwa pulpen yang dia berikan sebenarnya adalah alat perekam. Virginia kemudian pergi ke gedung di seberang apartemen dan mengungkapkan dirinya sebagai Nyonya Garrido yang menyamar. Dia telah berhasil mencatat pengakuan Adrian beserta lokasi tubuh anaknya. Pada saat itu, Virginia Goodman yang asli tiba di apartemen Adrian. Pada saat itu pun, Adrian menyadari bahwa ini sudah terlambat baginya dan hidupnya telah berakhir. Terima kasih banyak movie lovers yang sudah nonton dari awal sampai habis. Dan untuk yang mau request film atau kasih kritik maupun saran, boleh banget ya, karena seperti biasa udah gue pin di kolom komentar di bawah. I hope to see you guys on the next video. Bye!